Selamat malam hadirin sekalian. Selamat datang di Gedung Bidakara Jakarta dalam debat Cawapres 2014. Untuk memulai rangkaian acara pada malam hari ini, kami mengundang Ketua Komisi Pemilihan Umum Bapak Husni Kamil Manik untuk memberikan kata sambutan. Kepada Bapak Husni Kamil Manik, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Ini riuh sekali ya, baik timnya pasangan nomor 1 maupun nomor 2. Yang saya hormati calon presiden nomor urut 1 Bapak Haji Prabowo Subianto beserta calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Insinyur saya ulangi. Yang saya hormati Bapak Insinyur Haji Muhammad Hatta Rajasa. Saya salah. Yang saya hormati calon presiden nomor urut 2 Bapak Insinyur Haji Joko Widodo beserta calon presiden nomor urut 2 Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Yang saya hormati pimpinan lembaga tinggi negara, hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada. Mengawali kegiatan debat keempat ini, saya mengajak kita semua memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Sampai hari ini bertepatan kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulannya umat muslim berpuasa. Kita masih diberikan berkah oleh Ilahi Robbi, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa yang saya hormati, pada debat keempat ini kita menetapkan tema pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana yang akan tampil menyampaikan visi, misi, dan program pasangan calon presiden dan wakil presiden kali ini adalah calon wakil presiden masing-masing, yaitu Bapak Insinyur Haji Muhammad Hatta Rajasa dan Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Tema ini sangat penting bagi kita, warga bangsa, karena kita rasakan sampai hari ini persoalan sumber daya manusia dan pengembangan teknologi adalah satu sektor yang harus dibenahi karena kita sudah merdeka 69 tahun lamanya. Kita menginginkan bahwa sumber daya manusia kita tidak hanya bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tapi bisa bersaing dengan warga bangsa lain. Apalagi kita ketahui bahwa kita merupakan negara yang letaknya strategis dan diharapkan peran kita ke depan juga sangat strategis bagi bangsa-bangsa lain di Indonesia. Oleh karenanya, ulasan pada malam hari ini oleh calon wakil presiden yang akan menyampaikan paket visi, misi, dan program pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah sangat penting kita simak secara bersama-sama. Sehingga siapapun yang akan terpilih, kita semua warga bangsa telah tahu apa yang akan dijalankan sebagai kebijakan pemerintah yang akan mendapat mandat selama 5 tahun ke depan. Oleh karenanya saya mengajak kita semua, sembari sebagian besar dari warga bangsa kita menjalankan bulan Ramadan, baik menjalankan ibadah pada siang hari maupun malam hari, kita berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa agar
kegiatan debat ini bisa berjalan lancar dan kita juga berharap mendoakan agar 9 Juli 2014 pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan sukses. Mari kita saksikan acara debat keempat ini antara calon wakil presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, kita sambut moderator debat Cawapres pada malam hari ini, Ibu Profesor Insinyur Dwi Korita Karnawati, MSc, PhD. Selamat malam Indonesia. Selamat jumpa kembali dalam acara debat calon wakil presiden 2014. Debat malam ini merupakan putaran yang keempat dari seluruh rangkaian debat Pilpres 2014. Tema yang akan dibahas malam ini adalah pembangunan sumber daya manusia dan iptek. Saya Dwi Korita Karnawati, moderator debat malam ini. Baiklah hadirin, segera saja kita persilakan kedua calon wakil presiden untuk hadir di atas panggung. Calon nomor urut 1, Bapak Insinyur Haji Muhammad Hatta Rajasa, kami persilakan. Dan calon nomor urut 2, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala. Hadirin sekalian, dimohon semua untuk berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tanah tumpah darahku, di sana hadirin dimohon untuk duduk kembali. Kepada kedua kandidat, saya persilakan untuk mengambil tempat masing-masing.
Baiklah hadirin, sebelum acara ini kita mulai, untuk menjaga ketertiban dan kelancaran acara debat, akan kami ingatkan sekali lagi aturan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang ditayangkan sebagai berikut. Debat sesi calon wakil presiden putaran keempat mengusung tema Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Iptek dibagi menjadi 6 segmen. Segmen pertama, moderator mempersilahkan calon wakil presiden menyampaikan visi dan misinya masing-masing dalam waktu 4 menit. Moderator kembali memberikan kesempatan kepada masing-masing calon wakil presiden untuk mempertajam visi dan misi selama 3 menit di segmen kedua. Selanjutnya di segmen ketiga, moderator akan melayangkan pertanyaan yang sama kepada semua kandidat untuk dijawab dalam waktu maksimal 3 menit. Masing-masing calon wakil presiden diberikan kesempatan 2 kali untuk saling bertanya pada segmen keempat. Pada segmen kelima dan keenam, kedua calon wakil presiden akan diberikan kesempatan untuk bertanya, menjawab, menanggapi, sekaligus menyempurnakan jawaban. Di bagian akhir, keduanya diberikan waktu masing-masing 2 menit untuk menyampaikan pernyataan penutup. Baiklah hadirin sekalian, selain aturan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, perlu saya tambahkan aturan tambahan. Aturan yang pertama, tepuk tangan dari para hadirin hanya diperkenankan setelah para kandidat selesai berbicara. Aturan yang kedua ditujukan kepada kedua calon untuk berbicara secara bergantian tanpa saling memotong. Demikianlah aturan yang harus kita tegakkan selama acara debat ini. Nah, hadirin sekalian, untuk memberikan semangat kepada kedua kandidat kita, saya persilakan untuk memberikan aplaus yang meriah. Hadirin, terima kasih atas tepuk tangannya. Baiklah hadirin, kita mulai segmen pertama adalah pemaparan visi dan misi. Kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Yusuf Kalla. Terkait dengan tema sumber daya manusia dan Iptek, mohon Bapak dapat menyampaikan visi dan misi Bapak dalam waktu 4 menit. Waktu 4 menit mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Hatta, Ibu moderator, para hadirin, pimpinan, para calon presiden, serta seluruh bangsa tanah air. Pertama, mari kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan ini, dan mari kita ucapkan selamat kepada seluruh umat Islam yang melaksanakan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, hari ini kita berbicara sumber daya manusia dan Iptek. Ini untuk melaksanakan konstitusi. Konstitusi mengajarkan kepada kita bahwa tugas negara mencerdaskan bangsa. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan dalam surat Al-Mujadilah, Allah akan meninggikan orang yang beriman di antara kamu dan yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Artinya adalah bahwa apapun yang kita bicarakan ini penting untuk dunia dan akhirat. Oh sekalian,
apabila kita berbicara tentang sumber daya manusia, maka kita berbicara kepada bangsa. Kenapa? Karena pembangunan itu sendiri, objek dan subjeknya adalah manusia, bangsa Indonesia. Karena itulah kita semua, Pak Jokowi selalu mengatakan bahwa yang pertama harus dilaksanakan ialah meningkatkan derajat sumber daya manusia kita. Sumber daya manusia tentu ditingkatkan dengan pendidikan. Pendidikan, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Memang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi tidak bisa dipisahkan. Karena itulah adalah sumber daripada ilmu itu sendiri dan peningkatan itu sendiri. Karena itulah, maka kombinasi daripada sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan adalah ujungnya produktivitas bangsa itu sendiri. Kita belajar daripada bangsa-bangsa lain dan kita belajar dari bangsa kita. Bangsa banyak yang maju karena ilmu pengetahuan, ada bangsa yang maju karena sumber daya alam. Karena itulah kita dengan punya sumber alam dan kemudian dengan kekayaan sumber daya manusia dan upaya ilmu pengetahuan tentulah akan memberikan manfaat yang lebih besar bangsa ini. Apa yang kita harus lakukan? Banyak hal tentunya. Pendidikan kita memang merupakan ada sistem pendidikan nasional yang mengutamakan kecerdasan, akhlak yang baik, budi pekerti dan juga pengetahuan yang baik. Adalah tugas untuk kita semua. Kita semua mempunyai anggaran yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 20%. Merupakan hal yang tidak banyak diterapkan oleh bangsa-bangsa lain. Ilmu pengetahuan teknologi, kita mempunyai banyak lembaga. Ada BPPT, ada LIPI, ada Batan dan sebagainya. Bagaimana lembaga-lembaga ini menjadi ujung tombak ke depan untuk memajukan teknologi ini. Begitu juga universitas begitu banyak yang harus disatukan kemampuannya untuk memajukan ilmu pengetahuan bangsa ini. Karena dengan modal perguruan tinggi, modal pendidikan, modal daripada institusi swasta yang harus maju bersama-sama akan menjadi suatu kekuatan besar ke bangsa ini. Tentu dibutuhkan usaha, dibutuhkan kebersamaan bangsa ini untuk maju secara bersama-sama. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita semua akan mendapatkan suatu kesempatan yang sama. Karena kemajuan itu kemajuan kita semua. Kemajuan itu adalah harapan kita semua. Pendidikan, ilmu pengetahuan, sumber daya manusia merupakan suatu hal yang tidak bisa berdiri sendiri. Harapan kita semua mudah-mudahan dalam pemerintahan ke depan, apapun caranya kita harus maju dengan kemampuan diri. Terima kasih. Bapak Yusuf Kalla, masih ada waktu? Terima kasih. Terima kasih. Untuk berikutnya saya persilakan Bapak Hatta Rajasa untuk memaparkan visi dan misi terkait dengan tema saat ini. Waktu 4 menit mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Muhammad Yusuf Kalla, calon Wakil Presiden Republik Indonesia nomor 2, Ibu Moderator yang saya muliakan, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dimanapun berada. Pertama-tama, izinkanlah saya menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat muslimin dan muslimat di seluruh tanah air. Saudara sekalian yang saya cintai, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada kita bahwa kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya sangat tergantung kepada kualitas sumber daya manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh 2 faktor utama, pendidikan dan kesehatan. Sejarah umat manusia mencatat jatuh bangunnya peradaban manusia sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi pada zamannya. Prabowo dan Hatta berkeyakinan Indonesia dapat menjadi negara yang sejahtera, maju dan berperadaban apabila sungguh kita meletakkan sumber daya manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai pilar utama membangun peradaban bangsa. Kata kunci dan tantangan yang kita hadapi adalah sejauh mana kita dapat menjamin seluruh warga bangsa kita untuk dapat menikmati pendidikan yang inklusif, berkeadilan, berkualitas, sedini mungkin, setinggi mungkin,
menjangkau seluas mungkin. Disinilah tantangan yang harus kita jawab. Prabowo dan Hatta Rajasa menjawab itu dengan memperbaiki kualitas pendidikan, memperluas akses dan mempermudah jangkauan dengan mewajibkan kita untuk berpendidikan 12 tahun. Karena itu hak yang mendasar bagi warga negara kita. Di bidang iptek tentu saja pemerintah wajib memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan peradaban dan memakmurkan umat manusia. Kata kunci di dalam iptek ada 3. Bagaimana iptek kita bisa membangun daya saing bangsa. Yang kedua, bagaimana iptek kita dapat menjawab, merespons keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam kita, baik nirhayati maupun hayati. Dan yang ketiga adalah bagaimana iptek kita mampu menyiapkan masyarakat Indonesia yang kritis, yang inovatif untuk menjawab tantangan globalisasi yang semakin ketat. Di bidang kesehatan, kita akan melanjutkan perbaikan gizi masyarakat, memperluas akses pelayanan BPJS, baik cakupan maupun mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Apabila kita melihat, kita pun penting meningkatkan produktiviti dari tenaga kerja kita yang 46% masih berpendidikan SD. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk meningkatkan produktiviti dengan membuka balai-balai latihan, meningkatkan pusat-pusat keunggulan, pusat-pusat inovasi, agar seluruh komponen masyarakat kita mendapatkan pendidikan, mendapatkan kesehatan, dan mendapatkan ilmu pengetahuan untuk membangun peradaban bangsanya. Inilah beberapa poin yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu masih 3 menit, 3 detik. Waktu masih, oke. Terima kasih. Terima kasih. Baik, hadirin sekalian, telah kita ikuti bersama pemaparan visi dan misi oleh kedua calon. Untuk segmen berikutnya, kita akan masuk pada pendalaman visi dan misi. Namun sebelumnya, kita ikuti jeda berikut. Hadirin, marilah kita mulai lagi segmen yang kedua, penajaman visi dan misi. Kita persilakan lebih dahulu Bapak Hatta Rajasa. Mohon Bapak untuk lebih mempertajam lagi bagaimana Bapak dapat mewujudkan pendidikan inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan sedini dan sejauh mungkin, mengingat kondisi anggaran kita saat ini yang terbatas, serta bagaimana pula Bapak dapat meningkatkan produktivitas, menumbuhkan pusat-pusat inovasi dengan kondisi tidak hanya keterbatasan anggaran, tetapi juga keterbatasan kualitas sumber daya manusia. Mohon untuk dijawab dalam waktu 3 menit. 3 menit mulai sekarang. Terima kasih Ibu Moderator. Pendidikan berkeadilan, inklusif, dan berkualitas adalah kewajiban konstitusi. Negara wajib melaksanakan itu. Ini adalah amanat konstitusi kita. Pasal 31 ayat 1, ayat 2, dan ayat 5 tentang iptek. Oleh sebab itu, tidak ada pilihan bagi kita melaksanakan itu. Dan anggaran tentu saja dapat kita siapkan untuk sumber daya manusia yang merupakan pilar utama membangun bangsa ini. Untuk membangun pusat-pusat inovasi penting bagi kita, karena itu adalah merupakan bagian daripada peningkatan daya saing bangsa kita. Tidak mungkin kita tidak membangun the center of excellence, pusat-pusat keunggulan, kalau kita sungguh ingin meningkatkan daya saing bangsa kita. Oleh sebab itu, maka yang pertama, Prabowo Hatta mempersiapkan untuk inklusif dan berkeadilan tersebut. Pertama, anggaran kita naikkan, terutama
untuk perguruan tinggi kaitannya dengan IPTEK, meningkatkan bantuan operasi 2 kali lipat ke depan, menyalurkan 10 triliun dalam waktu 5 tahun ke depan untuk dana-dana riset yang fokus kepada prioritas-prioritas, mempercepat difusi dari temuan-temuan dari knowledge kita agar dapat diterapkan ke dalam sektor-sektor yang betul-betul penting, yaitu pangan, energi, transportasi, kesehatan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, kita harus mengembangkan pendanaan tersebut untuk 3 hal utama. Pertama, harus kualitas, keterjangkauan, dan ketersediaan. Yang kedua, guru harus kita tambah dalam waktu 5 tahun ke depan sedikitnya 800.000 dan meningkatkan kualitas serta meningkatkan kesejahteraan para guru. Dengan demikian, maka IPTEK dan peningkatan pendidikan akan seiring untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, yang dapat menghadapi tantangan-tantangan zaman. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Berikutnya kepada Bapak Yusuf Kalla, dalam visi misi Bapak menegaskan pentingnya pendidikan nasional untuk meningkatkan kecerdasan, akhlak, dan budi pekerti. Namun nampaknya pendidikan budi pekerti ini tentu memerlukan waktu dan proses yang cukup lama. Bagaimanakah Bapak yakin dalam periode, seandainya Bapak terpilih, dalam periode pemerintahan Bapak mampu menyusun strategi untuk meningkatkan pendidikan budi pekerti, dan dengan menyadari kesenjangan SDM yang ada di berbagai wilayah Indonesia, bagaimana Bapak yakin dapat memajukan inovasi IPTEK? Waktu 3 menit, 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih, Ibu. Pendidikan budi pekerti dapat diterapkan dari semua mata pelajaran. Tidak khusus pendidikan budi pekerti. Kita bisa masukkan pendidikan budi di sejarah. Kita bisa masukkan budi pekerti di matematika, disiplin, bagaimana mengatur disiplin, bagaimana mengatur. Jadi pendidikan budi pekerti tidak berarti hanya pengetahuan ilmu pekerti saja. Contohnya bahasa Indonesia. Kita bisa mengajarkan cerita yang heroik. Kita bisa mengambil contoh-contoh yang baik. Kita hilangkan cerita tentang kancil yang cenderung untuk menipu begitu. Kita hilangkan itu contohnya. Jadi harus suatu mata pelajaran yang tampu, tapi menyangkut semua isinya tentang bagaimana kita manusia Indonesia berani, bagaimana bahasa Indonesia itu pintar, dan bagaimana manusia dinamis menjalankan itu. Itulah yang kita sebut revolusi mental. Pendidikan dan tentu juga semangat itu. Revolusi untuk yang belajar bahasa Indonesia yang benar tidak selalu berhubungan dengan komunis, tapi mempercepat proses begitu kan, untuk diketahui begitu tentang bahasa. Ini penting semuanya apabila kita ingin tahu masalah-masalah pendidikan itu. Karena itu maka dibutuhkan memang suatu guru yang baik. Penataran guru diutamakan, fasilitas guru diutamakan, sertifikasi guru diutamakan, agar guru lebih dahulu menguasai masalahnya, baru memberikan itu ke murid. Itu otomatis harus terjadi, dan tentu tunjangan guru yang baik, fasilitas guru yang baik, karena gurulah yang menjadi bahagian utama daripada perubahan-perubahan itu. Kemudian bagaimana inovasi? Inovasi itu di 3 hal, teknologi, inovasi sendiri, dan juga tentu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah haruslah memihak kepada perusahaan negeri, memihak kepada inovasi bangsa, karena itulah apabila memihak, maka akan terjadi inovasi dalam negeri.
Itu yang penting kita utamakan. Ada suatu kebijakan pemihakan dalam negeri, mengutamakan perusahaan negeri. Tanpa itu juga maka akan tidak timbul masalah-masalah yang seperti itu. Karena itulah maka inovasi dapat dikerjakan. Mengenai biaya semuanya itu, saya kira kita semua cukup dengan 20% yang selalu naik. Satu-satunya departemen yang tidak pernah turun biayanya adalah Kementerian Pendidikan. Karena itulah maka kita tidak perlu khawatirkan itu. Yang dibutuhkan efisiensi daripada semua anggaran itu untuk inovasi dan bagaimana menggabungkan seluruh inovasi-inovasi itu dalam satu sistem. Perguruan tinggi, lembaga research negara, swasta, bagaimana tergabung dalam suatu pekerjaan bersama, begitu juga kelembagaannya. Pada waktunya kita akan menggabungkan antara pendidikan itu sendiri dengan riset agar tergabung satu kekuatan yang besar untuk menciptakan inovasi kita. Mohon Terima kasih. maaf, waktu telah habis. Terima kasih. Hadirin sekalian, telah kita ikuti bersama pendalaman visi dan misi. Untuk berikutnya, kita akan melanjutkan pada segmen ketiga, yaitu pertanyaan dari moderator. Namun sebelumnya kita ikuti jeda berikut.